bahas kemenyan ribut, bahas AI ribut juga. Kenapa Mas Gibran kalau ngomong itu selalu menimbulkan perdebatan dan kegaduhan di media sosial? Yang pertama, ini opini saya adalah karena lebih banyak yang kontra dibanding yang pro kepada Mas Gibran. Yang kedua, para pengkritikus itu menilai bahwa apa yang dibicarakan Mas Gibran tidak punya kompetensi untuk membicarakan hal itu. Dan yang ketiga adalah karena dianggap Mas Gibran itu melabrak aturan-aturan resmi ketika pencalonan sebagai wakil presiden. Bagaimana kalian guys? Jangan pernah percaya sepenuhnya sama media sosial. Kita lagi diadu domba nih. Untuk tahu pidato Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru honorer dan dosen adalah beban negara. Jujur gua dengar itu sakit hati. Setelah tahu bahwa video itu hasil AI, gua tambah sakit hati. Kenapa pidato Sri Mulyani hasil AI, tapi pidato Gibran semuanya asli aja? Gue pikir itu AI. Dia selalu ngomong asam sulfat asli. Pelengap-pelengap asli. Ijazah bapaknya. Menurutmu asli atau palsu? Silakan tulis di kolom komentar. Lah pemimpin sejati, berani kotor, turun langsung ke tengah rakyat tanpa No. Inilah pemimpin sejati, berani turun. Tidak semua God have mercy over us. Gak habis pikir gue sama buzzer Mas Gibran itu apa-apa lah buat video. Iklan yang sopan berbicara. Kata buzzer Mas Gibran, inilah pemimpin sejati, berani kotor, berani turun ke banjir-banjir. God have mercy over us. Gibran ke korban banjir di Bali. Bapak Ibu tenang semua. Ini maksudnya apa, Mas Wapres? Tenang di sini tuh ngapain? Pertama, apakah pemerintah bantu? Ya, bantu membersihkan saja. Atau kedua, pemerintah membantu merehab rumah kalau ada yang roboh. Atau ketiga, pemerintah bertanggung jawab semua terhadap kerusakan rumah warga. Yang mana satu, Mas Wapres? Jangan disuruh tenang, tapi cuma omon-omon aja. Guys, walaupun Ketua KPU sudah meminta maaf ke publik dan mencabut keputusan nomor 731 tahun 2025 yang kontroversial itu, namun harusnya tidak boleh dibiarkan sampai di sini saja. Harus diusut tuntas, baik oleh DPR maupun barangkali oleh pihak lain, tim independen khusus melakukan investigasi. Kenapa? Pertama, putusan ini kian menyudutkan mantan Presiden Jokowi dan Wapres Gibran. Kok bisa? Iya, geng Solo ini bisa jadi tertuduh, dicurigai, membiayai komisioner KPU untuk mengeluarkan aturan itu. Karena salah satu substansi yang dipersoalkan dalam aturan yang sudah dicabut itu adalah merahasiakan ijazah capres dan cawapres. Dan orang semua tahu keaslian ijazah Pak Jokowi hingga hari ini masih dipersoalkan. Juga ijazahnya Pak Gibran bahkan masih digugat di pengadilan, dan KPU bagian dari pihak terkait atau tergugat. Jadi pasti ada kecurigaan, ini ada kerjasama antara Pak Jokowi dan Pak Gibran atau geng Solo dengan KPU, dan yang memperoleh keuntungan materi adalah komisioner KPU, ketua dan para komisionernya, termasuk barangkali staf yang terlibat. Itu dugaan publik akan ke arah itu, jadi harus diusut tuntas. Kedua, ini kan menunjukkan komisioner yang tidak profesional. Masa sih syarat untuk menjadi pejabat publik salah satunya ijazah? Dan
publik itu maksudnya rakyat berhak tahu apakah benar dokumen ijazah calon presiden dan calon wakil presiden itu benar, asli atau palsu. Kan publik wajib tahu. Kok Anda tidak tahu, berarti tidak pantas menjadi komisioner KPU. Yang ketiga, ini kan KPU kita ini, komisioner KPU ini membuka dirinya, menelanjangi dirinya bahwa sekarang ini kan sudah tiada kerjaan lagi KPU ini. Sehingga dia buatlah apa yang dia mau untuk menghabiskan anggaran. Jadi barangkali baiknya komisioner KPU ini dihentikan sementara sampai dengan menjelang tahun 2029 nanti. Karena sepertinya terima gaji buta, tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada pilkada lagi, tidak ada pileg lagi, tidak ada pilpres lagi dan sebagainya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba KPU mengeluarkan peraturan KPU di mana mereka tidak bisa mengakses dokumen rahasia milik capres atau cawapres. Wah, ada apa nih? Setelah ramai sekarang ini berita soal polemik ijazah palsunya Jokowi dan juga ada muncul ijazah palsunya Gibran, muncul lagi aturan yang ya seakan-akan mendukung pernyataan bahwa ijazahnya wajib dirahasiakan, gimana rakyat nggak makin curiga kalau misalkan ijazahnya capres atau cawapres kita nanti di 2029 itu ketahuan palsu. Karena sampai sekarang aja kasus ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi aja belum jelas tuh palsu atau enggak, karena sampai sekarang pun nggak ada bukti fisiknya, dan ya masih dibahas aja di Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi di mana keputusan hakim pada siang tadi, ya kita bisa melihat bahwa Gibran benar-benar ya banyak kocak kecoknya. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama bagaimana video atau bagaimana juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Nah dimana segera terbongkar keburukanlah juga kecurangan KPU, dan semoga berani jujur demi Indonesia untuk masa depan yang cerah. Ya teman-teman, dimana kita melihat kalau mengadili pejabat ternak Jokowi sampai kiamat gak bakalan ditunjukkan para rakyat. Nah setahu saya harus segera dinepalkan. Nah semoga sidang ada hasil terang di hidup rakyat ini, sudah sangatlah muak dengan kepalsuan atau yang namanya kebohongan para geng Solo ini. Nah teman-teman, kekuatan Jokowi dan ternaknya itu atau ada KPU, itulah kekuatan utamanya. Nah Jokowi juga, hakim, jaksa, bapak Kapolri semua ini harus dipenjarakan. Nah baru diperiksa supaya cepat ngaku, tidak lama bertele-tele atau ganti semua itu menyengsarakan rakyat, tidak punya malu karena mukanya udah tebal akan hukum. Nah teman-teman, dimana kita melihat hakim harus bertindak sebagai hakim, tidak boleh memihak Gibran atau Jokowi. Kalau memang memihak, mungkin kau akan dihakimi sama rakyatmu sendiri. Nah teman-teman, biasanya sekelompok yang merasa takut sidangnya diulur-ulur, maklum KPU dan Gibran posisinya yang akan berkuasa di dalam sini. Nah tolong kepada Pak penegak hukum ini supaya tegakkan keadilan di negeri ini, agar NKRI ini makmur dan tentram, damai, sejahtera. Nah semoga semua pejabat penegak hukum ini sama teman-temannya sudah tidak ada yang namanya peduli keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah semua merasa sudah nyaman dari jabatan masing-masing, walaupun ada pelanggaran hukum karena orang penting dianggap benar saja. Nah teman-teman, daripada situ cuman kita cari pembelajaran bahwa kita harus jadikan pembelajaran dari diri kita sendiri, bahwa sudah
ubarnya aturan hukum di NKRI ini, bahwa yang berkuasa akan menang, yang tidak berkuasa pasti akan tetap salah. Nah, di mana penegak hukum teman-temannya harusnya memaksa Pak Gibran selaku Wapres RI harusnya hadir supaya masalah ini cepat selesai, biar tidak semua isu-isu ya cepat selesaikan. Nah, dasar Pak Jokowi ini tidak tahu malu dan kronik-kroniknya bikin kacau negara ini. Nah, masa Bapak Prabowo Subianto tidak mendengarkan? Tolong Pak Prabowo bisa menilai kita rakyat sudah sulit cari nafkah dan menjerit akan kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana teman-temannya jangan harap keadilan bisa ditegakkan kalau para penegak hukumnya satu komunitas dengan yang tergugat atau penggugat, ya, di mana keluarga Jokowi semuanya adalah udah putus urat malunya. Nah, di mana kita mohon kepada hormat Bapak Hakim, tolong bantu semua masyarakat ini dan Pak Suban, karena menurut saya itu betul adanya Gibran tidak sekolah. Nah, di mana teman-temannya bapak anak memang hebat. Siapa sih yang mampu menghukum mereka? Ribuan triliun uang diberangkas masih utuh, tidak mudah kokoh, ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pokoknya harus selesai tuntas, di mana benar adilnya apapun akibatnya. Kalau tidak bisa jadi contoh yang tidak baik untuk generasi berikut, atau ya begitu juga kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ya teman-temannya, di mana kita ini domainnya kepolisian, di mana untuk menjemput orang-orang yang bersalah. Nah, jika menyelesaikan masalah, faktanya kalau rakyat jelata melakukan kesalahan, itu tim Parco mendatangi langsung. Bagaimana bisa Fufafa menunjukkan ijazahnya karena mereka bermasalah, ya. Kami merasa tidak percaya kepada Pak Hakim, di mana jaksa karena itu ternak Mulyono, ya. Kita bisa melihat, maka sekarang rakyat yang harus turun ke jalan untuk menghakimi dan harus dinepalkan, ya, karena sampai dunia hancur kiamat tidak akan ada keadilan. Nah, teman-teman, kalau hakim jujur tandanya Indonesia aman makmur. Kalau hakim nggak jujur juga jangan harap rakyat makmur, itu saja atau simpel. Nah, teman-teman, jika ditolak, hadirkan kepala sekolah SMA dari Australia. Bila dikatakan tidak sah untuk mendapatkan capres, itu mungkin akan bisa menemukan solusinya 100%. Ya, Jokowi memberikan contoh keburukan pada rakyat se-Indonesia, di mana itu sudah jelas-jelas teman-temannya di kasat mata rakyat. Tidak usah sekolah sampai ijazahnya bisa diberi beli, berarti rakyat banyak ijazah. Nah, bodohnya di pemerintah ini diperlukan dikoreksi di tingkah hukum atau PNS yang memegang pemerintah Indonesia ini, teman-temannya. Wajib diadili baik pejabat maupun rakyat yang bersalah di muka bumi ini. Siapapun batang hidungnya sesuai hukum di NKRI ini harus ditegakkan lurus. Jangan kebal hukum. Rakyat bermasalah lagi, apalagi Wapres Gibran Raka Buming Raka ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat ya bagaimana keluh kesah masyarakat di bawah ini, ya kita sangatnya kita seolah-olah kita ini, teman-teman, sudah dijadikan tameng atau begitu juga ya pelunas hutang negara. Nah, teman-teman, kita mohon kepada Pak Prabowo Subianto ini agar segera, atau kepada hakim agar segera untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.